pengurus Gerindra Jawa Barat dan Dewan terpilih di Bandung pada Kamis 28 Maret 2024. Adapun Prabowo Subianto juga dinilai seperti sosok sang proklamator lantaran kerap mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, Prabowo sejak awal berjuang di politik selalu berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi. Yakni Prabowo ingin menghapuskan kemiskinan dengan satu di antara caranya memberikan makan siang gratis ke 80 juta kepada pelajar. Sebelumnya dalam gelaran tersebut Muzani sempat menyinggung sikap politik Prabowo yang mendatangi para pimpinan parpol yang tak mendukungnya di Pilpres 2024 sebagai sikap yang sangat negarawan. Pasalnya menurut Muzani sikap merangkul elit politik nasional yang berbeda pilihan politik bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya yakni Denny Indrayana, Rabu, 27 Maret 2024. Menurut Denny prediksinya itu, setelah melihat dan mencermati sejumlah faktor termasuk komposisi hakim konstitusi yang menangani gugatan sengketa Pilpres ini. Wartakotalive.com sudah meminta izin ke Denny untuk mengutip pernyataannya di akun X pribadinya tersebut. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi, sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Gibran semakin besar. Untuk itu Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, (MK) ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan, Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi PPP, dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres, selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevoeh, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, (MK), menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu, 27 Maret 2024, hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU. Yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim pasangan calon, paslon, nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden, Wapres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin. Lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03, Ganjar Mahfud. Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto, menyatakan menghormati proses permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, atau sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi RI, (MK). Atas hal itu, Prabowo menyebut dirinya akan menunggu hasil akhir dalam proses sengketa pemilu tersebut. Meski demikian, Prabowo menyebut telah melakukan beragam diskusi dengan beragam pihak termasuk melakukan pengumpulan keterangan dan data. Namun, jika merujuk pada pernyataannya belakangan ini, Prabowo memang mengaku ingin merangkul seluruh elemen dalam pemerintahan. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga mengaku bahwa dia bersama dengan Gibran memiliki kekurangan dalam memimpin bangsa Indonesia. Atas hal itu, Prabowo menyatakan perlu ada kerjasama dalam mengawal kepemimpinan dirinya bersama Gibran 5 tahun mendatang. Prabowo juga tak segan menyatakan membutuhkan nasihat dan masukan terus-menerus dari setiap elemen masyarakat. Ketua Umum Partai Demokrat,
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengaku diminta untuk menyiapkan kader terbaik Partai Demokrat untuk masuk di kabinet calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto mendatang. Permintaan itu datang langsung dari Prabowo sendiri. Namun, Menteri ATR BPN itu belum membeberkan berapa jumlah kader Demokrat yang akan masuk dalam komposisi di kabinet Prabowo itu. Atas kesempatan ini, AHY bertekad untuk menyukseskan kepemimpinan Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, AHY dan Partai Demokrat pun tidak ingin mengganggu fokus Prabowo dalam menyusun segala postur serta program kerja untuk pemerintahan mendatang. Selain itu, AHY merasa bangga dan bersyukur dapat bergabung dengan kubu Prabowo setelah sebelumnya dikhianati koalisi perubahan. Dengan bergabungnya Partai Demokrat untuk ke kubu Prabowo ini, maka misi besar Demokrat kembali kepada pemerintah nasional sudah tercapai. Terkait kunjungan ke China minggu depan itu gimana ya Pak ya? Sudah ada pembahasan. Santer kabar yang menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dikabarkan pertemuan tersebut akan berlangsung seusai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menanggapi pertemuan tersebut, inilah reaksi dari Prabowo. Prabowo tak menjawab pertanyaan dari wartawan soal rencana pertemuan dengan Megawati. Adapun pertanyaan itu dilontarkan awak media seusai Prabowo menghadiri acara buka bersama dengan Golkar pada Jumat 29 Maret malam. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Prabowo justru berjalan ke mobil untuk meninggalkan kantor DPP Partai Golkar yang ada di Jawa Barat. Di satu sisi, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan pihaknya terbuka terhadap wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Dikutip dari Kompas.com, Erlangga mengaitkan wacana pertemuan itu dengan periode kritis di Indonesia selama 10 tahun ke depan. Pihaknya menjelaskan periode kritis ini membuat pihaknya terbuka terhadap siapapun yang ingin Indonesia maju. Kemudian Erlangga menegaskan Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan seluruh partai termasuk lawan politiknya. Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo akan bertemu Megawati dalam waktu dekat. Muzani membeberkan baik kader Gerindra maupun PDIP sama-sama menginginkan kedua ketum tersebut bertemu. Muzani menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Megawati hanya soal mencocokkan waktu saja. Pasalnya, ia mengatakan Prabowo saat ini masih memiliki banyak agenda yang harus dilakukan. Kunjungannya Pak ke China nanti apa ya Pak ya? Terkait kunjungan ke China minggu depan itu gimana ya Pak ya? Sudah ada pembahasan. Senyum mesra, Prabowo posting wanita spesial, sinyal kuat calon ibu negara. Hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Atas keputusan itu, calon Presiden Capres Prabowo Subianto turun ke media sosial mengungkap rasa terima kasih. Namun unggahannya justru membuat warganet salah fokus melihat titik Soeharto. Di akun Instagramnya, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024, Prabowo berbagi sejumlah foto. Di antaranya memperlihatkan si mantan istri, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Di potret yang dibagikan, Titik terlihat memakai atasan putih bercorak biru,
serasi dengan selendang yang disampirkan. Pemilik nama asli Siti Hediati Haryadi ini membiarkan tergerai dan memakai aksesori, seperti kalung dan sepasang anting, untuk melengkapi tampilannya. Di salah satu foto, ia kedapatan tersenyum ke arah Prabowo yang ditetapkan sebagai capres pemenang Pilpres. Capres pemenang pemilu 2024 yakni Prabowo Subianto disebut sebagai orang yang tak hanya sekedar melempar janji melalui kata-kata. Namun Prabowo Subianto juga akan berupaya untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani. Muzani mengatakan bahwa sosok Prabowo seperti The New Soekarno. Pernyataan itu disampaikan Muzani saat menghadiri acara buka bersama dengan jajaran pengurus Gerindra Jawa Barat dan Dewan terpilih di Bandung pada Kamis 28 Maret 2024. Adapun Prabowo Subianto juga dinilai seperti sosok sang proklamator lantaran kerap mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, Prabowo sejak awal berjuang di politik selalu berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi. Yakni Prabowo ingin menghapuskan kemiskinan dengan satu di antara caranya memberikan makan siang gratis ke 80 juta kepada pelajar. Sebelumnya dalam gelaran tersebut Muzani sempat menyinggung sikap politik Prabowo yang mendatangi para pimpinan parpol yang tak mendukungnya di Pilpres 2024 sebagai sikap yang sangat negarawan. Pasalnya menurut Muzani sikap merangkul elit politik nasional yang berbeda pilihan politik bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh Kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya yakni Denny Indrayana, Rabu, 27 Maret 2024. Menurut Denny prediksinya itu, setelah melihat dan mencermati sejumlah faktor termasuk komposisi hakim konstitusi yang menangani gugatan sengketa Pilpres ini. Wartakotalive.com sudah meminta izin ke Denny untuk mengutip pernyataannya di akun X pribadinya tersebut. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi, sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Gibran semakin besar. Untuk itu Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan, Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi PPP, dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevoeh, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu, 27 Maret 2024, hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU. Yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim pasangan calon, paslon, nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden, Wapres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin. Lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03, Ganjar Mahfud. Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto, menyatakan menghormati proses permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, atau sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi RI, MK. Atas hal itu, Prabowo menyebut dirinya akan menunggu hasil akhir dalam proses sengketa pemilu tersebut. Meski demikian, Prabowo menyebut telah melakukan beragam diskusi dengan beragam pihak termasuk melakukan pengumpulan keterangan dan data. Namun, jika merujuk pada pernyataannya belakangan ini, Prabowo memang mengaku ingin merangkul seluruh elemen dalam pemerintahan.
Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga mengaku bahwa dia bersama dengan Gibran memiliki kekurangan dalam memimpin bangsa Indonesia. Atas hal itu, Prabowo menyatakan perlu ada kerjasama dalam mengawal kepemimpinan dirinya bersama Gibran 5 tahun mendatang. Prabowo juga tak segan menyatakan membutuhkan nasihat dan masukan terus-menerus dari setiap elemen masyarakat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengaku diminta untuk menyiapkan kader terbaik Partai Demokrat untuk masuk di kabinet calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto mendatang. Permintaan itu datang langsung dari Prabowo sendiri. Namun, Menteri ATR BPN itu belum membeberkan berapa jumlah kader Demokrat yang akan masuk dalam komposisi di kabinet Prabowo itu. Atas kesempatan ini, AHY bertekad untuk menyukseskan kepemimpinan Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, AHY dan Partai Demokrat pun tidak ingin mengganggu fokus Prabowo dalam menyusun segala postur serta program kerja untuk pemerintahan mendatang. Selain itu, AHY merasa bangga dan bersyukur dapat bergabung dengan kubu Prabowo setelah sebelumnya dikhianati koalisi perubahan. Dengan bergabungnya Partai Demokrat untuk ke kubu Prabowo ini, maka misi besar Demokrat kembali kepada pemerintah nasional sudah tercapai. Terkait kunjungan ke China minggu depan itu gimana ya Pak ya? Pak sudah ada pembahasan. Santer kabar yang menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dikabarkan pertemuan tersebut akan berlangsung seusai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menanggapi pertemuan tersebut, inilah reaksi dari Prabowo. Prabowo tak menjawab pertanyaan dari wartawan soal rencana pertemuan dengan Megawati. Adapun pertanyaan itu dilontarkan awak media seusai Prabowo menghadiri acara buka bersama dengan Golkar pada Jumat 29 Maret malam. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Prabowo justru berjalan ke mobil untuk meninggalkan kantor DPP Partai Golkar yang ada di Jawa Barat. Di satu sisi, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan pihaknya terbuka terhadap wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Dikutip dari Kompas.com, Erlangga mengaitkan wacana pertemuan itu dengan periode kritis di Indonesia selama 10 tahun ke depan. Pihaknya menjelaskan periode kritis ini membuat pihaknya terbuka terhadap siapapun yang ingin Indonesia maju. Kemudian Erlangga menegaskan Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan seluruh partai termasuk lawan politiknya. Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo akan bertemu Megawati dalam waktu dekat. Muzani membeberkan baik kader Gerindra maupun PDIP sama-sama menginginkan kedua ketum tersebut bertemu. Muzani menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Megawati hanya soal mencocokkan waktu saja. Pasalnya, ia mengatakan Prabowo saat ini masih memiliki banyak agenda yang harus dilakukan. Kunjungannya Pak ke China nanti apa ya Pak ya? Terkait kunjungan ke China minggu depan itu gimana ya Pak ya? Pak sudah ada pembahasan.
Senyum mesra, Prabowo posting wanita spesial, sinyal kuat calon ibu negara. Hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Atas keputusan itu, calon Presiden Capres Prabowo Subianto turun ke media sosial mengungkap rasa terima kasih. Namun unggahannya justru membuat warganet salah fokus melihat titik Soeharto. Di akun Instagramnya, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024, Prabowo berbagi sejumlah foto. Di antaranya memperlihatkan si mantan istri, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Di potret yang dibagikan, Titik terlihat memakai atasan putih bercorak biru, serasi dengan selendang yang disampirkan. Pemilik nama asli Siti Hediati Haryadi ini membiarkan rambutnya tergerai dan memakai aksesori, seperti kalung dan sepasang anting, untuk melengkapi tampilannya. Di salah satu foto, ia kedapatan tersenyum ke arah Prabowo yang ditetapkan sebagai capres pemenang Pilpres. Capres pemenang pemilu 2024 yakni Prabowo Subianto disebut sebagai orang yang tak hanya sekedar melempar janji melalui kata-kata. Namun Prabowo Subianto juga akan berupaya untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani. Muzani mengatakan bahwa sosok Prabowo seperti The New Soekarno. Pernyataan itu disampaikan Muzani saat menghadiri acara buka bersama dengan jajaran pengurus Gerindra Jawa Barat dan Dewan terpilih di Bandung pada Kamis 28 Maret 2024. Adapun Prabowo Subianto juga dinilai seperti sosok sang proklamator lantaran kerap mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, Prabowo sejak awal berjuang di politik selalu berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi. Yakni Prabowo ingin menghapuskan kemiskinan dengan satu di antara caranya memberikan makan siang gratis ke 80 juta kepada pelajar. Sebelumnya dalam gelaran tersebut Muzani sempat menyinggung sikap politik Prabowo yang mendatangi para pimpinan parpol yang tak mendukungnya di Pilpres 2024 sebagai sikap yang sangat negarawan. Pasalnya menurut Muzani sikap merangkul elit politik nasional yang berbeda pilihan politik bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh Kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya yakni Denny Indrayana, Rabu, 27 Maret 2024. Menurut Denny prediksinya itu, setelah melihat dan mencermati sejumlah faktor termasuk komposisi hakim konstitusi yang menangani gugatan sengketa Pilpres ini. Wartakotalive.com sudah meminta izin ke Denny untuk mengutip pernyataannya di akun X pribadinya tersebut. Menurut Denny, tanpa adanya hakim konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi, sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Gibran semakin besar. Untuk itu Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan, Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi PPP, dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Ketua MK Soehartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Foeh, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu, 27 Maret 2024, hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU. Yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim pasangan calon, paslon, nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden, Wapres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin. Lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03, Ganjar Mahfud. Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto, menyatakan menghormati proses permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, atau sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi RI, MK. Atas hal itu, Prabowo menyebut dirinya akan menunggu hasil akhir dalam proses sengketa pemilu tersebut. Meski demikian, Prabowo menyebut telah melakukan beragam diskusi dengan beragam pihak termasuk melakukan pengumpulan keterangan dan data. Namun, jika merujuk pada pernyataannya belakangan ini, Prabowo memang mengaku ingin merangkul seluruh elemen dalam pemerintahan. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga mengaku bahwa dia bersama dengan Gibran memiliki kekurangan dalam memimpin bangsa Indonesia. Atas hal itu, Prabowo menyatakan perlu ada kerjasama dalam mengawal kepemimpinan dirinya bersama Gibran 5 tahun mendatang. Prabowo juga tak segan menyatakan membutuhkan nasihat dan masukan terus-menerus dari setiap elemen masyarakat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengaku diminta untuk menyiapkan kader terbaik Partai Demokrat untuk masuk di Kabinet calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto mendatang. Permintaan itu datang langsung dari Prabowo sendiri. Namun, Menteri ATR BPN itu belum membeberkan berapa jumlah kader Demokrat yang akan masuk dalam komposisi di Kabinet Prabowo itu. Atas kesempatan ini, AHY bertekad untuk menyukseskan kepemimpinan Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, AHY dan Partai Demokrat pun tidak ingin mengganggu fokus Prabowo dalam menyusun segala postur serta program kerja untuk pemerintahan mendatang. Selain itu, AHY merasa bangga dan bersyukur dapat bergabung dengan kubu Prabowo setelah sebelumnya dikhianati Koalisi Perubahan. Dengan bergabungnya Partai Demokrat untuk ke kubu Prabowo ini, maka misi besar Demokrat kembali kepada pemerintah nasional sudah tercapai. Terkait kunjungan ke China minggu depan itu gimana ya Pak ya? Pak sudah ada pembahasan. Santer kabar yang menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dikabarkan pertemuan tersebut akan berlangsung seusai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menanggapi pertemuan tersebut, inilah reaksi dari Prabowo. Prabowo tak menjawab pertanyaan dari wartawan soal rencana pertemuan dengan Megawati. Adapun pertanyaan itu dilontarkan awak media seusai Prabowo menghadiri acara buka bersama dengan Golkar pada Jumat 29 Maret malam. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Prabowo justru berjalan ke mobil untuk meninggalkan kantor DPP Partai Golkar yang ada di Jawa Barat. Di satu sisi, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan pihaknya terbuka terhadap wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Dikutip dari Kompas.com, Erlangga mengaitkan wacana pertemuan itu dengan periode kritis di Indonesia selama 10 tahun ke depan. Pihaknya menjelaskan periode kritis ini membuat pihaknya terbuka terhadap siapapun yang ingin Indonesia maju. Kemudian Erlangga menegaskan Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan seluruh partai termasuk lawan politiknya.
Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo akan bertemu Megawati dalam waktu dekat. Muzani membeberkan baik kader Gerindra maupun PDIP sama-sama menginginkan kedua ketum tersebut bertemu. Muzani menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Megawati hanya soal mencocokkan waktu saja. Pasalnya, ia mengatakan Prabowo saat ini masih memiliki banyak agenda yang harus dilakukan. Kunjungannya Pak ke Cina nanti apa ya Pak ya? Terkait kunjungan ke Cina minggu depan itu gimana ya Pak ya? Pak sudah ada pembahasan. Senyum mesra, Prabowo posting wanita spesial, sinyal kuat calon ibu negara. Hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Atas keputusan itu, calon Presiden Capres Prabowo Subianto turun ke media sosial mengungkap rasa terima kasih. Namun unggahannya justru membuat warganet salah fokus melihat titik Soeharto. Di akun Instagramnya, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024, Prabowo berbagi sejumlah foto. Di antaranya memperlihatkan si mantan istri, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Di potret yang dibagikan, Titik terlihat memakai atasan putih bercorak biru, serasi dengan selendang yang disampirkan. Pemilik nama asli Siti Hediati Haryadi ini membiarkan rambutnya tergerai dan memakai aksesori, seperti kalung dan sepasang anting, untuk melengkapi tampilannya. Di salah satu foto, ia kedapatan tersenyum ke arah Prabowo yang ditetapkan sebagai capres pemenang Pilpres. Capres pemenang pemilu 2024 yakni Prabowo Subianto disebut sebagai orang yang tak hanya sekedar melempar janji melalui kata-kata. Namun Prabowo Subianto juga akan berupaya untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani. Muzani mengatakan bahwa sosok Prabowo seperti The New Soekarno. Pernyataan itu disampaikan Muzani saat menghadiri acara buka bersama dengan jajaran pengurus Gerindra Jawa Barat dan Dewan terpilih di Bandung pada Kamis 28 Maret 2024. Adapun Prabowo Subianto juga dinilai seperti sosok sang proklamator lantaran kerap mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, Prabowo sejak awal berjuang di politik selalu berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi. Yakni Prabowo ingin menghapuskan kemiskinan dengan satu di antara caranya memberikan makan siang gratis ke 80 juta kepada pelajar. Sebelumnya dalam gelaran tersebut Muzani sempat menyinggung sikap politik Prabowo yang mendatangi para pimpinan parpol yang tak mendukungnya di Pilpres 2024 sebagai sikap yang sangat negarawan. Pasalnya menurut Muzani sikap merangkul elit politik nasional yang berbeda pilihan politik bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh Kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya yakni Denny Indrayana, Rabu, 27 Maret 2024. Menurut Denny prediksinya itu, setelah melihat dan mencermati sejumlah faktor termasuk komposisi hakim konstitusi yang menangani gugatan sengketa Pilpres ini. Wartakotalive.com sudah meminta izin ke Denny untuk mengutip pernyataannya di akun X pribadinya tersebut. Menurut Denny, tanpa adanya hakim konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi, sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Gibran semakin besar. Untuk itu Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan, Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi PPP, dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres, selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang.
Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevoeh, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu, 27 Maret 2024, hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim pasangan calon, paslon, nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden, Wapres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin. Lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03, Ganjar Mahfud. Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto, menyatakan menghormati proses permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, atau sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi RI, MK. Atas hal itu, Prabowo menyebut dirinya akan menunggu hasil akhir dalam proses sengketa pemilu tersebut. Meski demikian, Prabowo menyebut telah melakukan beragam diskusi dengan beragam pihak termasuk melakukan pengumpulan keterangan dan data. Namun, jika merujuk pada pernyataannya belakangan ini, Prabowo memang mengaku ingin merangkul seluruh elemen dalam pemerintahan. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga mengaku bahwa dia bersama dengan Gibran memiliki kekurangan dalam memimpin bangsa Indonesia. Atas hal itu, Prabowo menyatakan perlu ada kerjasama dalam mengawal kepemimpinan dirinya bersama Gibran 5 tahun mendatang. Prabowo juga tak segan menyatakan membutuhkan nasihat dan masukan terus-menerus dari setiap elemen masyarakat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengaku diminta untuk menyiapkan kader terbaik Partai Demokrat untuk masuk di Kabinet calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto mendatang. Permintaan itu datang langsung dari Prabowo sendiri. Namun, Menteri ATR BPN itu belum membeberkan berapa jumlah kader Demokrat yang akan masuk dalam komposisi di Kabinet Prabowo itu. Atas kesempatan ini, AHY bertekad untuk menyukseskan kepemimpinan Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, AHY dan Partai Demokrat pun tidak ingin mengganggu fokus Prabowo dalam menyusun segala postur serta program kerja untuk pemerintahan mendatang. Selain itu, AHY merasa bangga dan bersyukur dapat bergabung dengan kubu Prabowo setelah sebelumnya dikhianati Koalisi Perubahan. Dengan bergabungnya Partai Demokrat untuk ke kubu Prabowo ini, maka misi besar Demokrat kembali kepada pemerintah nasional sudah tercapai. Terkait kunjungan ke China minggu depan itu gimana ya Pak ya? Pak sudah ada pembahasan. Santer kabar yang menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dikabarkan pertemuan tersebut akan berlangsung seusai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menanggapi pertemuan tersebut, inilah reaksi dari Prabowo.
Prabowo tak menjawab pertanyaan dari wartawan soal rencana pertemuan dengan Megawati. Adapun pertanyaan itu dilontarkan awak media selesai Prabowo menghadiri acara buka bersama dengan Golkar pada Jumat 29 Maret malam. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Prabowo justru berjalan ke mobil untuk meninggalkan kantor DPP Partai Golkar yang ada di Jawa Barat. Di satu sisi, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan pihaknya terbuka terhadap wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Dikutip dari Kompas.com, Erlangga mengaitkan wacana pertemuan itu dengan periode kritis di Indonesia selama 10 tahun ke depan. Pihaknya menjelaskan periode kritis ini membuat pihaknya terbuka terhadap siapapun yang ingin Indonesia maju. Kemudian Erlangga menegaskan Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan seluruh partai termasuk lawan politiknya. Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo akan bertemu Megawati dalam waktu dekat. Muzani membeberkan baik kader Gerindra maupun PDIP sama-sama menginginkan kedua ketum tersebut bertemu. Muzani menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Megawati hanya soal mencocokkan waktu saja. Pasalnya, ia mengatakan Prabowo saat ini masih memiliki banyak agenda yang harus dilakukan. Kunjungannya Pak ke Cina nanti apa ya Pak ya? Terkait kunjungan ke Cina minggu depan itu gimana ya Pak ya? Pak sudah ada pembahasan. Senyum mesra, Prabowo posting wanita spesial, sinyal kuat calon ibu negara. Hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Atas keputusan itu, calon Presiden Capres Prabowo Subianto turun ke media sosial mengungkap rasa terima kasih. Namun unggahannya justru membuat warganet salah fokus melihat titik Soeharto. Di akun Instagramnya, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024, Prabowo berbagi sejumlah foto. Di antaranya memperlihatkan si mantan istri, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Di potret yang dibagikan, Titik terlihat memakai atasan putih bercorak biru, serasi dengan selendang yang disampirkan. Pemilik nama asli Siti Hediati Haryadi ini membiarkan rambutnya tergerai dan memakai aksesori, seperti kalung dan sepasang anting, untuk melengkapi tampilannya. Di salah satu foto, ia kedapatan tersenyum ke arah Prabowo yang ditetapkan sebagai capres pemenang Pilpres. Capres pemenang pemilu 2024 yakni Prabowo Subianto disebut sebagai orang yang tak hanya sekedar melempar janji melalui kata-kata. Namun Prabowo Subianto juga akan berupaya untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani. Muzani mengatakan bahwa sosok Prabowo seperti The New Soekarno. Pernyataan itu disampaikan Muzani saat menghadiri acara buka bersama dengan jajaran pengurus Gerindra Jawa Barat dan Dewan terpilih di Bandung pada Kamis 28 Maret 2024. Adapun Prabowo Subianto juga dinilai seperti sosok sang proklamator lantaran kerap mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, Prabowo sejak awal berjuang di politik selalu berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi. Yakni Prabowo ingin menghapuskan kemiskinan dengan satu di antara caranya memberikan makan siang gratis ke 80 juta kepada pelajar. Sebelumnya dalam gelaran tersebut Muzani sempat menyinggung sikap politik Prabowo yang mendatangi para pimpinan parpol yang tak mendukungnya di Pilpres 2024 sebagai sikap yang sangat negarawan. Pasalnya menurut Muzani sikap merangkul elit politik nasional yang berbeda pilihan politik bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh Kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya yakni Denny Indrayana, Rabu, 27 Maret 2024. Menurut Denny prediksinya itu, setelah melihat dan mencermati sejumlah faktor termasuk komposisi hakim konstitusi yang menangani gugatan sengketa Pilpres ini.
Wartakotalive.com sudah meminta izin ke Denny untuk mengutip pernyataannya di akun X pribadinya tersebut. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi, sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Gibran semakin besar. Untuk itu Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan, Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi PPP, dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu, 27 Maret 2024, hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim pasangan calon, paslon, nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden, Wapres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin. Lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03, Ganjar Mahfud. Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto, menyatakan menghormati proses permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, atau sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi RI, MK. Atas hal itu, Prabowo menyebut dirinya akan menunggu hasil akhir dalam proses sengketa pemilu tersebut. Meski demikian, Prabowo menyebut telah melakukan beragam diskusi dengan beragam pihak termasuk melakukan pengumpulan keterangan dan data. Namun, jika merujuk pada pernyataannya belakangan ini, Prabowo memang mengaku ingin merangkul seluruh elemen dalam pemerintahan. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga mengaku bahwa dia bersama dengan Gibran memiliki kekurangan dalam memimpin bangsa Indonesia. Atas hal itu, Prabowo menyatakan perlu ada kerjasama dalam mengawal kepemimpinan dirinya bersama Gibran 5 tahun mendatang. Prabowo juga tak segan menyatakan membutuhkan nasihat dan masukan terus-menerus dari setiap elemen masyarakat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengaku diminta untuk menyiapkan kader terbaik Partai Demokrat untuk masuk di Kabinet calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto mendatang. Permintaan itu datang langsung dari Prabowo sendiri. Namun, Menteri ATR BPN itu belum membeberkan berapa jumlah kader Demokrat yang akan masuk dalam komposisi di Kabinet Prabowo itu. Atas kesempatan ini, AHY bertekad untuk menyukseskan kepemimpinan Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, AHY dan Partai Demokrat pun tidak ingin mengganggu fokus Prabowo dalam menyusun segala postur serta program kerja untuk pemerintahan mendatang. Selain itu, AHY merasa bangga dan bersyukur dapat bergabung dengan kubu Prabowo setelah sebelumnya dikhianati Koalisi Perubahan. Dengan bergabungnya Partai Demokrat untuk ke kubu Prabowo ini, maka misi besar Demokrat kembali kepada pemerintah nasional sudah tercapai.
Terkait kunjungan ke China minggu depan itu gimana ya Pak ya? Pak sudah ada pembahasan. Santer kabar yang menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dikabarkan pertemuan tersebut akan berlangsung seusai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menanggapi pertemuan tersebut, inilah reaksi dari Prabowo. Prabowo tak menjawab pertanyaan dari wartawan soal rencana pertemuan dengan Megawati. Adapun pertanyaan itu dilontarkan awak media seusai Prabowo menghadiri acara buka bersama dengan Golkar pada Jumat 29 Maret malam. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Prabowo justru berjalan ke mobil untuk meninggalkan kantor DPP Partai Golkar yang ada di Jawa Barat. Di satu sisi, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan pihaknya terbuka terhadap wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Dikutip dari Kompas.com, Erlangga mengaitkan wacana pertemuan itu dengan periode kritis di Indonesia selama 10 tahun ke depan. Pihaknya menjelaskan periode kritis ini membuat pihaknya terbuka terhadap siapapun yang ingin Indonesia maju. Kemudian Erlangga menegaskan Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan seluruh partai termasuk lawan politiknya. Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo akan bertemu Megawati dalam waktu dekat. Muzani membeberkan baik kader Gerindra maupun PDIP sama-sama menginginkan kedua ketum tersebut bertemu. Muzani menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Megawati hanya soal mencocokkan waktu saja. Pasalnya, ia mengatakan Prabowo saat ini masih memiliki banyak agenda yang harus dilakukan. Kunjungannya Pak ke China nanti gitu apa ya Pak ya? Terkait kunjungan ke China minggu depan itu gimana ya Pak ya? Pak sudah ada pembahasan. Senyum mesra, Prabowo posting wanita spesial, sinyal kuat calon ibu negara. Hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Atas keputusan itu, calon Presiden Capres Prabowo Subianto turun ke media sosial mengungkap rasa terima kasih. Namun unggahannya justru membuat warganet salah fokus melihat titik Soeharto. Di akun Instagramnya, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024, Prabowo berbagi sejumlah foto. Di antaranya memperlihatkan si mantan istri, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Di potret yang dibagikan, Titik terlihat memakai atasan putih bercorak biru, serasi dengan selendang yang disampirkan. Pemilik nama asli Siti Hediati Haryadi ini membiarkan rambutnya tergerai dan memakai aksesori, seperti kalung dan sepasang anting, untuk melengkapi tampilannya. Di salah satu foto, ia kedapatan tersenyum ke arah Prabowo yang ditetapkan sebagai capres pemenang Pilpres. Capres pemenang pemilu 2024 yakni Prabowo Subianto disebut sebagai orang yang tak hanya sekedar melempar janji melalui kata-kata. Namun Prabowo Subianto juga akan berupaya untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani. Muzani mengatakan bahwa sosok Prabowo seperti The New Soekarno. Pernyataan itu disampaikan Muzani saat menghadiri acara buka bersama dengan jajaran pengurus Gerindra Jawa Barat dan Dewan terpilih di Bandung pada Kamis 28 Maret 2024. Adapun Prabowo Subianto juga dinilai seperti sosok sang proklamator lantaran kerap mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, Prabowo sejak awal berjuang di politik selalu berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi. Yakni Prabowo ingin menghapuskan kemiskinan dengan satu di antara caranya memberikan makan siang gratis ke 80 juta kepada pelajar. Sebelumnya dalam gelaran tersebut Muzani sempat menyinggung sikap politik Prabowo yang mendatangi para pimpinan parpol yang tak mendukungnya di Pilpres 2024 sebagai sikap yang sangat negarawan. Pasalnya menurut Muzani sikap merangkul elit politik nasional yang berbeda pilihan politik bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum
PHPU, 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya yakni Denny Indrayana, Rabu, 27 Maret 2024. Menurut Denny prediksinya itu, setelah melihat dan mencermati sejumlah faktor termasuk komposisi hakim konstitusi yang menangani gugatan sengketa Pilpres ini. Wartakotalive.com sudah meminta izin ke Denny untuk mengutip pernyataannya di akun X pribadinya tersebut. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi, sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Gibran semakin besar. Untuk itu Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan, Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi PPP, dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres, selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Foeh, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu, 27 Maret 2024, hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU. Yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim pasangan calon, paslon, nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden, Wapres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin. Lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03, Ganjar Mahfud. Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto, menyatakan menghormati proses permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, atau sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi RI, MK. Atas hal itu, Prabowo menyebut dirinya akan menunggu hasil akhir dalam proses sengketa pemilu tersebut. Meski demikian, Prabowo menyebut telah melakukan beragam diskusi dengan beragam pihak termasuk melakukan pengumpulan keterangan dan data. Namun, jika merujuk pada pernyataannya belakangan ini, Prabowo memang mengaku ingin merangkul seluruh elemen dalam pemerintahan. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga mengaku bahwa dia bersama dengan Gibran memiliki kekurangan dalam memimpin bangsa Indonesia. Atas hal itu, Prabowo menyatakan perlu ada kerjasama dalam mengawal kepemimpinan dirinya bersama Gibran 5 tahun mendatang. Prabowo juga tak segan menyatakan membutuhkan nasihat dan masukan terus-menerus dari setiap elemen masyarakat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengaku diminta untuk menyiapkan kader terbaik Partai Demokrat untuk masuk di Kabinet calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto mendatang. Permintaan itu datang langsung dari Prabowo sendiri. Namun, Menteri ATR BPN itu belum membeberkan berapa jumlah kader Demokrat yang akan masuk dalam komposisi di Kabinet Prabowo itu. Atas kesempatan ini, AHY bertekad untuk menyukseskan kepemimpinan Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, AHY dan Partai Demokrat pun tidak ingin mengganggu fokus Prabowo dalam menyusun segala postur serta program kerja untuk pemerintahan mendatang. Selain itu, AHY merasa bangga dan bersyukur dapat bergabung dengan kubu Prabowo setelah sebelumnya dikhianati Koalisi Perubahan. Dengan bergabungnya Partai Demokrat untuk ke kubu Prabowo ini, maka misi besar Demokrat kembali kepada pemerintah nasional sudah tercapai.
Bapak terkait kunjungan ke Cina minggu depan itu gimana ya Pak ya? Pak sudah ada pembahasan. Santer kabar yang menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dikabarkan pertemuan tersebut akan berlangsung seusai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menanggapi pertemuan tersebut, inilah reaksi dari Prabowo. Prabowo tak menjawab pertanyaan dari wartawan soal rencana pertemuan dengan Megawati. Adapun pertanyaan itu dilontarkan awak media seusai Prabowo menghadiri acara buka bersama dengan Golkar pada Jumat 29 Maret malam. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Prabowo justru berjalan ke mobil untuk meninggalkan kantor DPP Partai Golkar yang ada di Jawa Barat. Di satu sisi, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan pihaknya terbuka terhadap wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Dikutip dari Kompas.com, Erlangga mengaitkan wacana pertemuan itu dengan periode kritis di Indonesia selama 10 tahun ke depan. Pihaknya menjelaskan periode kritis ini membuat pihaknya terbuka terhadap siapapun yang ingin Indonesia maju. Kemudian Erlangga menegaskan Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan seluruh partai termasuk lawan politiknya. Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo akan bertemu Megawati dalam waktu dekat. Muzani membeberkan baik kader Gerindra maupun PDIP sama-sama menginginkan kedua ketum tersebut bertemu. Muzani menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Megawati hanya soal mencocokkan waktu saja. Pasalnya, ia mengatakan Prabowo saat ini masih memiliki banyak agenda yang harus dilakukan. Kunjungannya Pak ke Cina nanti apa ya Pak ya? Terkait kunjungan ke Cina minggu depan itu gimana ya Pak ya? Pak sudah ada pembahasan.